Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini, mahasiswa YIN Pontianak, Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 5. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang keterampilan menjelaskan pelajaran. Keterampilan menjelaskan merupakan aspek yang sangat penting bagi guru dan pengajar lainnya, karena sebagian besar percakapan pembelajaran yang mempunyai pengaruh besar terhadap pemahaman siswa adalah berupa penjelasan. Penguasaan keterampilan menjelaskan yang didemonstrasikan oleh guru akan memungkinkan siswa memiliki pemahaman yang mantap tentang masalah yang dijelaskan, serta meningkatnya keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Seorang guru harus dapat menjelaskan berbagai hal kepada peserta didiknya. Penjelasan yang disampaikan harus sesuai dengan tingkatan kemampuan berpikir peserta didik. Misalnya, guru akan menjelaskan tentang konsep. Jika peserta didiknya adalah anak usia TK 4-5 tahun, maka dia harus menjelaskan konsep tersebut secara konkret dan nyata. Dan menjelaskan adalah mendeskripsikan secara lisan tentang suatu benda, keadaan, fakta, dan data yang sesuai dengan waktu dan hukum-hukum yang berlaku. Menjelaskan juga dapat diartikan sebagai penyajian informasi lisan yang diorganisasikan secara sistematis dan bertujuan untuk menunjukkan hubungan, misalnya antara sebab dan akibat, atau antara yang diketahui dan yang belum diketahui, atau antara hukum, dalil, dan definisi yang berlaku untuk umum. Dari sini diketahui menjelaskan merupakan aktivitas yang paling sering dilakukan oleh guru dalam menyampaikan informasi dalam kegiatan pembelajaran. Menjelaskan berarti mengorganisasikan, menyajikan, dan menyampaikan materi pembelajaran dalam tata urutan yang terencana secara sistematis sehingga dengan mudah dapat dipahami oleh peserta didik. Maka dengan keterampilan menjelaskan merupakan aspek yang penting yang harus dimiliki oleh guru, mengingat sebagian besar pembelajaran menuntut guru untuk memberikan penjelasan. Oleh sebab itu, keterampilan menjelaskan perlu ditingkatkan agar suatu pembelajaran dapat mencapai suatu hal yang optimal untuk peserta didiknya. Di sini komponen keterampilan menjelaskan pelajaran terbagi menjadi dua. Yang pertama, komponen merencanakan penjelasan, dan yang kedua, komponen menyajikan penjelasan. Komponen merencanakan penjelasan itu terbagi juga menjadi dua, isi pesan dan menerima pesan. Isi pesan di sini adalah dipilih disusun untuk menjelaskan secara sistematis disertai dengan contoh-contohnya. Yang pertama, menganalisis masalah secara keseluruhan. Yang kedua, menentukan jenis hubungan yang ada antara unsur-unsur yang dikaitkan. Yang ketiga, menggunakan hukum, rumus, dan generalisasi yang sesuai dengan hubungan yang telah ditentukan. Yang kedua, menerima pesan harus dipertimbangkan karakteristiknya. Kesiapan siswa dalam memahami penjelasan berkaitan dengan usia, jenis kelamin, kemampuan, latar belakang sosial, dan lingkungan belajarnya. Baiklah, kita lanjut dengan komponen yang kedua, yaitu komponen menyajikan penjelasan pembelajaran. Di sini juga ada 3 komponen. Itu pertama, kejelasan, kedua itu penggunaan contoh dan ilustrasi, yang ketiga pemberian tekanan. Langsung saja, yaitu pertama, kejelasan. Kejelasan yaitu keterampilan yang erat berkaitan dengan penggunaan bahasa lisan. Kejelasan dalam menjelaskan dapat dicapai dengan berbagai cara, seperti bahasa yang jelas, berbicara dengan lancar, dan mendefinisikan istilah-istilah teknis, serta berhenti sejenak untuk melihat respon peserta didiknya. Yang kedua, penggunaan contoh dan ilustrasi. Di sini, agar penjelasan yang diberikan dapat dipahami sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka diperlukan beberapa contoh dan ilustrasi. Penggunaan contoh dan ilustrasi dapat dilakukan mengikuti pola induktif dan pola deduktif. Pola induktif yaitu memberikan contoh terlebih dahulu dan akhirnya menyimpulkan. Pola deduktif yaitu menggunakan contoh dan memperjelas suatu hukum atau generalisasi yang diberikan terlebih dahulu. 3, yaitu pemberian tekanan. Pemberian tekanan dilakukan pada bagian-bagian yang penting dengan cara penekanan suara atau mengungkapkan tujuannya. Selanjutnya yaitu fungsi mempelajari keterampilan menjelaskan. Di sini juga sangat penting bagi siswa maupun guru untuk mempelajari keterampilan menjelaskan. Fungsi di sini juga mempunyai masing-masing, untuk guru juga untuk siswa. Yang pertama, untuk siswa itu 1, untuk membimbing siswa mendapatkan dan memahami hukum, dalil, dan prinsip-prinsip secara objektif dan benar. Yang kedua, untuk membimbing siswa memahami dengan jelas jawaban pertanyaan yang mereka ajukan ataupun yang dikemukakan oleh guru. Yang ketiga, melibatkan siswa agar mampu berpikir dengan memecahkan masalah-masalah atau pertanyaan. Yang keempat,
dapat mengetahui umpan balik dari siswa sehingga dapat diketahui tingkat pemahaman, keraguan, dan ketidakmengertian mereka. Yang kelima yaitu untuk mengetahui kesalahpahaman dalam memahami suatu materi. Yang keenam, untuk membimbing siswa memahami dan mendapatkan proses penalaran dan menggunakan bukti dalam memecahkan suatu masalah. Lanjut dengan fungsi untuk guru, yaitu satu, tidak semua siswa dapat memahami dan menggali suatu teori dari buku atau sumber lainnya. Yang kedua, membantu memudahkan siswa yang tidak memiliki kurangnya sumber yang tersedia. Yang ketiga, guru cenderung memberikan informasi lisan atau menjelaskan dengan mempelajari keterampilan menjelaskan, maka akan mengatasi masalah tersebut. Yang keempat, menghilangkan rasa cenderung guru dalam kegiatan belajar mengajar. Baiklah, materi yang terakhir yaitu penerapan keterampilan menjelaskan pelajaran. Fungsi utama menjelaskan adalah sebagai alat komunikasi. Oleh karena itu, keterampilan guru untuk menjelaskan masalah atau teori kepada siswa harus mampu sehingga siswa dapat menerima dengan mudah dan menyerapnya suatu penjelasan. Penjelasan oleh guru selain untuk memberikan pemahaman juga untuk meningkatkan kemampuan berpikir, mengungkapkan gagasan, perasaan, pendapat, persetujuan, keinginan, penyampaian informasi tentang suatu peristiwa, dan mampu memperluas wawasan peserta didiknya. Baiklah, terima kasih sudah mendengarkan sedikit penjelasan dari saya tentang keterampilan menjelaskan pelajaran. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.